win bet Hendra Besti. Halo Sobat GST, partai semifinal kejuaraan dunia BWF atau yang biasa disebut Badminton World Championship 2022. Pada sektor ganda putra harus mempertemukan dua wakil Indonesia, yakni Fajar Alfian dan Rian Ardianto melawan seniornya Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Jadi sebelum mereka main pun sebenarnya kita sudah bisa memastikan akan ada wakil Indonesia yang ke final kejuaraan dunia ini. Semifinal ini mengulang kejadian kejuaraan dunia pada tahun 2019 di mana mereka juga saling bertemu di babak semifinal. Bahkan di final, The Daddies juga keluar sebagai juara setelah mengalahkan Oki Kobayashi. Kejadian ini pun terulang kembali 3 tahun setelahnya di tahun 2022 ini, di mana Fajar Alfian dan Rian Ardianto yang bisa dibilang sedang on fire tahun ini, dan The Daddies yang bisa dikatakan menurun karena faktor usia, justru Hendra Ahsan bisa tampil dominan, tenang, dan mematikan. Permainan cepat ala Fajri pun tak segan mereka ladeni, bahkan selalu membuat Fajri terpojok hingga melepaskan bola-bola tanggung yang selalu dihajar habis-habisan oleh The Daddies. Kami melihat pertandingan ini benar-benar The Daddies mengeluarkan stamina terbaiknya. Gak kelihatan tuh sama sekali usia 34 dan 38 tahunnya. Ini ibaratnya pasukan veteran melawan pasukan tenaga baru, dan permainan The Daddies pun lebih menyerang dibanding Fajar Rian. Pertandingan ini tentunya bukan hanya ditunggu oleh warga Indonesia, karena bisa dipastikan pertandingan ini sudah selayaknya harusnya bermain di final. Bahkan sebelum bermain atau sebelum digulirkan kejuaraan dunia ini, seakan-akan Fajar Alfian sudah tahu kalau mereka akan bertemu nantinya, paling nggak di semifinal ataupun final ya. Sehingga terlihat Fajar Alfian memberikan saywornya dengan meminta The Daddies bagi jatah emas kejuaraan dunia bulu tangkis. Hal itu terlihat dari postingan sosial media Muhammad Ahsan yang ketika memposting videonya akan berangkat ke Jepang dengan caption, "Bismillah, World Championship, mudah-mudahan bisa membawa medali dari turnamennya. Amin ya Allah," tulis Baba Ahsan. Dan komentar itu langsung disambut oleh Fajar Alfian dengan menuliskan, "Tunggu aja ya bang, saya emasnya. Soalnya Bang Ahsan sudah banyak emasnya." Aduh, ada-ada aja ya si Fajar. Tapi ini kayaknya bukan saywar ya, lebih kayak mengemis guys. Ya harus diakui, momen-momen seperti ini memang dibutuhkan jam terbang dan ketenangan. Tapi kalau lihat pertandingannya memang cukup seru, karena pertandingan ini berlangsung dengan rubber set. Di set 1 berhasil dimenangkan oleh The Daddies dengan skor 23-21. Sadis kan? Di set kedua, seakan-akan Fajar Rian ingin menunjukkan bahwasannya mereka juga bisa sadis. Skor telak berhasil diukirkan mereka 21-12. Namun di rubber set, pertandingan ketat terjadi. Permainan cepat, pengarahan kok, penempatan kok, dan smash-smash terjadi sangat sering. Tapi kita mau bahas dari awal ya guys. Awal laga Fajar Rian tampil meyakinkan dengan unggul 4-0. Namun skor itu berhenti dikarenakan Fajar melakukan error service yang tidak melewati garis. Aduh, kalau nggak Rian, Fajar yang error. Dan saat skor 97, sebuah atraksi pukulan Ahsan belum mampu membuahkan poin karena langsung disambar oleh Rian, dan skor pun berubah menjadi 10-7. Dan tak lama berselang, jumping smash Fajar mampu menyudahi interval pertama dengan skor 11-7. Ya karena ini sama-sama wakil Indonesia, di jeda ini terlihat tidak ada pelatih yang mendampingi dan memberikan instruksi, sehingga mereka berdiskusi masing-masing. Kira-kira apa yang dibicarakan ya? The Daddies sempat tertinggal 8 angka, yakni 15-7. Namun namanya mental The Daddies, dengan pelan dan pasti mereka perlahan merapat, dan memang dasar Hendra si tangan petir saat kedudukan 18-14 tertinggal. Sebuah flick service dari Rian Ardianto sempat mengecek Hendra, namun skill Hendra lagi-lagi dipertontonkannya. Pengembalian bola dengan pandangan ke belakang seketika mengecoh Rian dan membuat Rian salah langkah menebak arah bola. 18-15, Fajri masih unggul. Sebenarnya Fajri punya peluang menyudahi game point set pertama saat mereka unggul 20-18, namun sayang lagi-lagi servis Fajar lagi-lagi error. Flick servis Fajar terlalu jauh di belakang Ahsan. Lalu tak lama berselang, Daddies mampu memaksakan jus dan Hendra mampu memenangkan rally di depan net 20 sama. Akhirnya The Daddies mampu mencuri game pertama ini saat angkatan bola Rian jatuh di luar lapangan 23-21. Set kedua, Fajri mulai fokus dan tampil dominan dan sempat unggul 7-3, dan interval set kedua ini mereka
diakhiri dengan cepat dengan deception manis Ryan mendarat mulus dan mampu membuat Hasan mati langkah, dan skor pun menjadi 11-4. The Daddies di set kedua ini sedikit melonggar, seakan menyimpan tenaga dan merelakan set kedua. Saat mereka tertinggal 17-7, jauh ya, set kedua pun berakhir dengan skor 21-12 saat sodokan Fajar tidak bisa dikembalikan oleh The Daddies. Namun di set ketiga, benar saja, The Daddies benar-benar kesetanan. Udah kayak pemain 20 tahunan staminanya. Awal game mereka sempat unggul 2-0 dan ada kejadian lucu saat Hasan ingin servis keduanya. Setelah servis yang pertama membuahkan poin dan lanjut servis kedua, wasit seakan blank atau lupa menyuruh Hendra yang gantian servis. Hasan pun meralat keputusan tersebut, menjelaskan kalau memang dia yang masih servis. Aduh, nih kalian lihat aja momennya guys. Untung aja Hasan ngotot ya, nggak main nurut-nurut aja. Senior. Saat kedudukan 5-2 saat Hasan melakukan servis kembali, ada kejadian lucu lagi di mana flick servis Hasan ternyata mampu dibaca oleh Ryan. Seketika Ryan pun melakukan smash keras ke arah kepala Baba Hasan. Sontak Hasan menunduk dan memegangi kepalanya, seakan kaget dan bersyukur kepalanya nggak kena. Sadis juga nih Ryan. Kalau kena, wah berabe itu urusannya. Tuh bisa kalian lihat videonya. Set ketiga ini, The Daddies terus menjaga jarak dan selalu unggul poin dari Fajri. Bahkan Fajri harus dibuat jatuh bangun oleh variasi pukulan Hendra. Salah satunya saat kedudukan 7-4, sebuah deception manis Hendra harus membuat Ryan terjun bebas mengejar bola. Namun sayang, Ian sudah keburu ketinggalan langkah. Memang kelihatan sekali, di sini tangan Ko Hendra benar-benar si tangan petir. Mungkin masa mudanya mirip kayak Kevin ya, sambaran-sambaran depan netnya cukup berbahaya. Interval pertama pun direbut The Daddies dengan skor 11-5. Setelah interval, permainan semakin menarik dan tegang. Rally-rally cepat mereka sajikan. Salah satunya saat skor 18-15, sebuah rally panjang yang cepat mampu dimenangkan oleh The Daddies. Gokil ya, umur emang cuma angka buat mereka. Kepalan tangan dan teriakan Hasan pun pecah. Roman-romannya, kalau Hasan udah begini, biasanya mereka udah yakin menang nih. Dan benar, sebuah tekanan The Daddies diakhiri smash ganas dari Hasan mampu mengantarkan mereka ke match point. Artinya, The Daddies lah yang layak melaju ke final dan Fajar harus kembali menahan rasa inginnya mendapatkan medali emas. Tapi paling nggak Fajar Ryan ini walau kalem-kalem begini sudah mengalahkan rekor Kevin Marcus loh. Sudah berhasil ke semifinal, bahkan sudah 2 kali di semifinal kejuaraan dunia. Kalau Kevin Marcus kayaknya belum pernah ya guys. Jangankan juara, masuk semifinal kejuaraan dunia aja belum pernah kayaknya. Aduh, semangat ya Minion, semoga menyusul. Dan pertandingan ini berakhir saat pukulan jongkok Fajar tidak mampu menyeberangi net 21-16 untuk The Daddies. Selebrasi sujud syukur Hasan di akhir pertandingan memecahkan suara stadion, dan tentunya pelukan kedua pasangan ini yang tetap tersenyum membuat stadion bertepuk tangan. Maklum lah ya, sesama bestie. Kalau Ko Hendra ya tetap aja kalem-kalem aja guys ya. Bahkan sebelum kejuaraan dunia ini digulirkan, Fajar terlihat sempat mengajak Ko Hendra untuk Japan Fashion Week guys. Ya mirip-mirip Jakarta Fashion Week lah ya. Mau aja Ko Hendra. Memang benar-benar Fajar nih ya, berani sama senior. Kalian sudah lihat videonya belum? Tuh, bisa-bisanya Fajar buat Jakarta Fashion Week di Tokyo. Tapi keren juga sih ya. Tuh, kalian lihat videonya guys. Wah, paling nggak di weekend ini kita seneng ya. Siapapun yang melaju ke final, semoga juga bisa menjadi juara. Selanjutnya, mereka akan berhadapan di final dengan pasangan Malaysia Aroncia dan Soeik. Wah, ini bakal pecah nih ya. Tapi pengalaman kalau lawan Malaysia, The Daddies agak-agak ribet kayaknya. Suka kalah cepet tangannya sama yang muda-muda. Karena Aroncia dan Soeik ini permainannya mirip banget dengan Minion. Karena rekor Hendra Hasan ketemu Minion, beberapa kali Minion berhasil menang. Semoga aja mereka bisa sikat pasangan Malaysia ini ya guys, dan kembali menjadi juara dunia di tahun 2022. Pokoknya kita tetap dukung terus ya, mau juara ataupun enggak, paling enggak mereka sudah berhasil mengharumkan nama bangsa. Oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel kita ya guys, dengan klik like dan subscribe-nya. Atau bisa share video ini ke grup-grup badminton kita. Sekian dulu ya, sampai ketemu lagi. Thank you.